Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Oke, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini walaupun sistem daring. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, hari ini apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian baik semua. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Rizky, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu ya nak ya. Hari ini kita akan bernyanyi Tik Tik Bunyi Hujan. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan pohon dan kebun basah semua. Yeay, anak-anak Ibu semangat semua pada pagi hari ini. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nanti gue bagikan dulu ya nak ya. Oke. Judul pembelajaran pagi ini yaitu subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran kedua. Mengenai puisi, tanda, tempo, dan tinggi rendah nada, siklus makhluk hidup. Materi yang pertama adalah puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan dan suatu pemikiran dari penyair secara imajinatif, tersusun, serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Nah, puisi ini merupakan sebuah karya seorang penulis yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Dia mengungkapkan sebuah perasaan dan pikiran dia terhadap perasaan dia sendiri, pada suatu objek, ataupun dalam sebuah peristiwa. Selanjutnya, di sini ada puisi anak. Puisi anak adalah karya sastra atau puisi yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak serta berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Ya, seperti halnya pada nyanyi lagu Tik Tik Naik Hujan, Turun Hujan tadi. Nah, dalam nyanyi tersebut kita bisa menjadikan nyanyian tersebut menjadi sebuah puisi karena di situ sebuah nyanyi yang menceritakan sebuah hujan atau peristiwa hujan, turunnya hujan dan basahnya tumbuhan serta genteng yang ada di karangan rumah. Nah, pada puisi tersebut yang pastinya ditujukan pada anak-anak yang berusia antara 6 sampai 13 tahun seperti kalian ya nak ya. Nah, puisi anak ini bersifat imajinasi, bukan berdasarkan pada fakta. Unsur fakta dapat masuk hanya untuk mendukung imajinasi. Artinya, yang pertama ada
Penyusunan puisi, kedua unsur-unsur bahasa mesti dirapikan, diperindah, serta ditata dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama serta bunyinya. Di sini jenis-jenis puisi. Nah, di sini ada 5 jenis-jenis puisi. Yang pertama 1 puisi lama, kedua pantun, 3 ada syair. Nah, syair ini biasanya berisikan sebuah puisi juga, tetapi dia mempunyai nyanyian-nyanyian tersendiri. Seperti kita membacakan sebuah ayat suci Al-Quran, pastinya kita membacakan ayat suci Al-Quran itu ada nyanyiannya, supaya kita membacanya enak, terus orang yang mendengarnya tenang, apalagi suaranya syahdu. Nah, yang keempat ada gurindam. Tipe puisi baru. Di sini ada unsur-unsur puisi. Yang pertama ada diksi, kedua najas, ketiga rima atau unsur bunyi, 4 citraan atau imajinasi. Nah, di sini Ibu ada sebuah contoh atau beberapa contoh puisi. Adakah kalian yang ingin membacakan puisi tersebut? Kata, karya Intan Permatasari. Kata ayah, aku harus pintar. Kata ibu, aku harus patuh. Kata ayah, aku tidak boleh nakalin adik. Kata ibu, aku tidak boleh banyak main. Bagaimana dengan kataku? Aku ingin bolos sekolah. Aku ingin membangkang. Aku ingin ganggu adik. Aku ingin main sampai puas. Tapi aku ingat kata ayah dan ibu. Terima kasih. Oke, untuk anak Ibu Rizky sudah bisa membacakan puisi. Walaupun ada sedikit nada-nadanya yang kurang pas ya, Nak ya. Oke, di rumah nanti belajar lagi. Nah, ini selanjutnya. Kalian tadi kan menyanyikan lagu Tik-Tik Naik Hujan nih. Nah, pada lagu tersebut pasti yang namanya makhluk hidup pasti akan berteduh saat kena hujan, baik dia hewan, manusia, mungkin juga ada tumbuhan yang berlindung jika terkena hujan. Nah, kalau hewan pasti ada yang berlindung untuk atau berteduh saat terkena hujan. Contohnya seperti kupu-kupu, belalang, nyamuk, katak. Kalau katak tidak mungkin ya Nak ya, karena katak itu suka dengan air dan hujan. Nah, di sini ada siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme sejak lahir sampai mati. Nah, ternyata siklus makhluk hidup ini juga mengalami metamorfosis, Nak. Yang pertama ada mengalami metamorfosis, yang kedua tidak mengalami metamorfosis. Ada gambar, di sini ada gambar kupu-kupu. Nah, Ibu mau nanya nih, di gambar ini menurut kalian kupu-kupu merupakan metamorfosis yang sempurna atau tidak? Yo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nggak tahu ya? Nah, di sini kupu-kupu merupakan daur hidup hewan yang bermetamorfosis sempurna karena kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong atau pupa. Nah, dia mengalami yang namanya kepompong atau pupa. Terus dia mengalami perubahan, yaitu kupu-kupu muda. Terus dan menjadi kupu-kupu dewasa. Ini ada gambar nyamuk. Ternyata dalam bernyanyi itu ada tanda tempo tingkat rendah,
Tempo adalah hal yang berhubungan dengan cepat lambatnya gerak musik atau lagu, atau dapat dikatakan ukuran kecepatan birama. Nah, tempo memiliki 4 jenis, yaitu ada tempo lambat, ada tempo sedang, dan tempo cepat, serta ada tempo perubahan. Nah, apa sih Bu tempo itu? Tadi sudah Ibu jelaskan nih temponya. Tempo itu biasanya nak ya, dia itu terletaknya di sini. Nah, itu ada di pojok sebelah kiri atas, ada yang namanya tempo lambat. Nah, biasanya dalam sebuah lagu itu temponya ditulis di sini. Nah, ada tertera di situ tempo lambat. Nah, kalau lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi itu bertempo lambat, makanya kita tadi menyanyikannya lambat. Nggak mungkin kita tadi menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa, nggak mungkin kan kayak gitu karena di situ temponya lambat. Nah, terus ini ada lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Nah, ini temponya yang di sebelah kiri pojok di atas itu temponya sedang. Makanya kita tadi menyanyikannya sedang, tidak lambat, tidak rendah. Kalau kita menyanyikan temponya tadi secara lambat ataupun sedang ataupun cepat, ya nggak mungkin lah kita nyanyinya tik 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 bunyi hujan di atas genting. Nggak enak kan nyanyinya, apalagi lambat-lambat. Kalau terlalu lambat, nanti kita tertidur saking syahdunya dengan lagu Tik Tik Bunyi Hujan tadi dinyanyikan dengan tempo lambat. Nah, oke nak, apakah kalian masih semangat nih pagi ini? Masih, Bu. Semangat. Ya. Oke, nah nanti udah mau bel berbunyi, udah mau bel pulang. Nah, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Untuk memimpin doa, silahkan Ardi. Silakan pimpin doanya. Halo, Ardi. Aduh, kayak sinyalnya nggak bagus ya. Ayo Oke, kawan-kawan kita baca doa. Oke. Baca doa dimulai. Selesai. Hati-hati anak ya pulangnya. Jangan kemana-mana lagi. Ya Bu. Terus jangan nakal, jangan suka membangkang sama orang tua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dadah. Pagi Bu. Dadah.